kemarin yang trip pertama, maka tentunya ini menjadi perhatian buat kita bersama semua. Kami dari pihak Pride Sinar Sejahtera, Pride Indonesia ingin memastikan bahwasanya tidak ada kesalahan dan tidak ada misinformasi dari para peserta Star Cruise yang jumlahnya mencapai 250 orang lebih. Oke, ini tripnya pesertanya hampir 3 kali lipat dibandingin trip yang pertama di bulan September bulan lalu. Ya, jadi saya berharap nanti Anda-Anda yang sudah ikut Zoom malam ini kalau ketemu temannya bisa memberikan informasi dan juga memberitahukan kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih keburu untuk bertanya langsung ke pihak panitia. Dalam hal ini ada pihak Panorama. Oke, supaya tidak terjadi misinformasi karena saya tahu pasti banyak sekali Bapak Ibu yang di sini yang belum pernah mengikuti tour ataupun kegiatan seperti ini. Ya. Oke, sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu di sini. Aetera Care. Yes. Ana ini salam Aeteranya. Aetera Care. Sehat, cantik, kaya raya. Rasa sehat, cantik, kaya. Ya, saya cantik kaya ya. Oke, masih ingat ya. Oke, ini pesertanya belum juga bertambah ya. Nggak tahu pada kemana semua. Ya, jadi malam ini kita akan membahas teknis berkaitan dengan trip kedua Genting Dream Cruise yang sudah akan mencapai akhirnya di tanggal 15 nanti. Pada akhirnya acara ini akan selesai. Oke, saya merancang program ini dari bulan Mei ya. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wah, lama sekali rasanya. Ternyata program ini akan selesai juga seminggu lagi ya di hari Minggu. Ya mudah-mudahan semuanya lancar. Teman-teman di sini, Bapak Ibu, leader yang sudah ngejar kualifikasinya bisa enjoy. Ya, oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, malam ini kita akan menghadirkan pihak penanggung jawab acara, dalam hal ini pihak Panorama dan pihak cruise-nya sudah dihadirkan malam hari ini untuk memberikan informasi berkaitan dengan teknis pelaksanaan cruise tanggal 15 sampai tanggal 18 Oktober ini. Dan mudah-mudahan semuanya lancar, Bapak Ibu nanti bisa bertanya. Kalau ada hal yang kurang, masih ada kurang lebih seminggu lagi. Kecuali buat teman-teman yang sudah akan berangkat lebih awal. Ada teman-teman kita di sini yang berangkatnya lebih awal. Oke, supaya Bapak Ibu di sini mendapatkan penjelasan yang lebih konkret, saya serahkan kepada pihak penyelenggara, yaitu pihak Panorama Tour and Travel dan juga pihak Genting Dream Cruise. Di sini ada Mas Hari. Di sini juga Panorama sudah diwakili Bu Chunli ya. Bu Ellen-nya nggak ada ya, Bu Chunli? Oke. Ada, Bu Ellen. Ada. Ada dong. Ada. Oh, saya pikir udah hilang orangnya, Lantang bersuara. udah hanyut. Saya pikir udah hanyut ya kan. Kalau udah jangan hanyut, dong, Pak. Oke. Ya, oke. Silakan Bu Ellen, sudah saya jadikan co-host. Silakan diberikan penjelasan kepada teman-teman dan juga nanti ada yang mau bertanya silakan. Waktu, tempat, semuanya saya persilakan. Oke, silakan. Terima kasih kepada Pak Ardi. Selamat malam seluruh member daripada Prive. Di sini saya lihat juga ada Pak Chandra hadir juga selaku penanggung jawab daripada PT Prive-nya. Selamat kepada seluruh member yang sudah memenangkan kualifikasi perjalanan ke Genting ini. Selamat sekali lagi dan dengan senang hati kita semua akan berangkat ya menuju ke sana. Nah, berikut ini pada malam berbahagia ini kita berkumpul bersama untuk mengadakan briefing penjelasan mengenai keberangkatan daripada Genting ini supaya lebih jelas, lebih preparation, bersiap-siap, tidak ada banyak pertanyaan yang mengulang-ulang yang terjadi. Ataupun kalau sudah selesai ikut briefing ini bisa juga memberitahukan kepada tim membernya ataupun pasangannya ataupun teman-temannya. Kira-kira seperti begitu. Dari tim Panorama yang akan ikut berangkat kali ini ada saya sendiri, nama saya Chunli, perkenalkan sendiri nama saya mewakili dari PT Panorama JTB-nya. Kemudian ada staf saya juga Ibu Ellen di sini yang akan ikut berangkat juga. Kemudian ya silakan. Udah setor muka nih, mukanya dinyalain dulu. Kalau saya gelap gulita nggak kelihatan. Oke, lanjut. Kemudian ada berikutnya ada tim kita juga namanya Pak Edi Yantolesmana, leader juga yang akan berangkat di sini. Edi udah join belum, Edi?
Belum Oh, ini ada? belum. Iya, Oh, belum belum. join ya? Belum. Sama Yonda, Pak Yonda Ada, bisa join? ada. Ada. Sudah. Coba say hello Pak Yonda kepada seluruh member prive. Halo member prive yang Bu, Pride ya, bukan terhormat. Prive ya. Harus Ya, dikoreksi. Prive. Pride. Oke, Prive. Prive. Oke, maaf ya, member Prive yang terhormat. Oke. Kemudian dari perwakilan dari Gentingnya, Pak Hari juga kita undang buat seluruh member Prive yang untuk kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya langsung kalau sekiranya ada pertanyaan yang lebih jelimet ya, seperti gitu. Oke, di hadapan kita ini sudah keluar ya filenya, silakan digedekan, nanti akan dibawakan. Mungkin saya bawakan aja nggak apa-apa biar cepat, digedein aja filenya, Ellen. Ini sudah saya gede, coba. Iya. Oke, sebentar ya. Nih, nggak apa-apa kok Pak. Ini membernya join terlihat? terus. Sudah mencapai 81 orang member yang join. Ya, Sudah terlihat. belum ada setengahnya itu. 200-an lebih yang hadir belum sampai 100. Semoga Nggak nanti nggak tersesat di Changi, nggak tersesat di kapal cruise ya. Baik, nggak apa-apa. Nggak Yang apa-apa pasti Pak. tidak Nanti, tersesat di laut. yes. Oke, lanjut dong slide berikutnya. Ini pertama-tama adalah mengenai informasi umum ya. Jadi, apakah Bapak Ibu seluruh member prive, apakah Prive sudah menyediakan paspor yang masih berlaku? Ini mohon diperiksa-periksa karena sering terjadi orang merasa udah sering pergi, namun ternyata pergi trip ini udah kurang dari masa berlaku 6 bulan ketika ketibaan di Indonesia. Itu penting supaya nanti tidak terjadi drama pada waktu hari berangkat. Seperti itu. Minimum ketika kita tiba di Indonesia itu paling tidak masih harus berlaku sampai tanggal 18 April 2024. Seperti gitu Bapak Ibu ya. Berikutnya, peserta apakah ada yang hamil itu diwajibkan membawa surat keterangan dari dokter. Seperti gitu. Kemudian di sini juga ada informasi mata uang cara pembayaran di dalam cruise itu adalah dalam bentuk Singapura dolar. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Kalau Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan aja langsung selak sedikit. Jadi biar nggak ketinggalan terlalu jauh nanti, mumpung topiknya masih lagi di yang sama ya. Oke, untuk masuk ke Singapura, pertama-tama Bapak Ibu, mungkin sebelum sampai di sana, saya masuk sedikit mengenai persiapan untuk tiket. Untuk tiket, ini akan peserta itu berangkat masing-masing dari Bandara Jakarta, bandara masing-masing, dan kemudian akan ketemu dengan kita pada waktu di Singapura, di mana di Singapura meeting point kita adalah di Terminal Changi Singapura, Terminal 3 ya, dekat dengan McDonald ya, seperti itu. Jadi di meeting point itu juga meeting point yang sama ketika kita ngadain pertama kali, dan di mana di depannya ada McD, di bawahnya ada shopping, supermarket, serta tempat makan, sehingga cukup convenient buat Bapak Ibu yang bagi mau sholat dulu dan sebagainya hingga jam 2 bersiap untuk berangkat. Dan pintu keluar ke arah bis juga dekat, seperti begitu. Oke, kita balik lagi ke arrival di Singapura. Nah, persiapan untuk arrival di Singapura yang pertama-tama supaya tidak nyangkut-nyangkut, yang harus dilakukan Bapak Ibu terlebih dahulu adalah download dan registrasi Singapore Arrival Card. Yang dulu mungkin masih suka pada isi-isi kertas, sekarang sudah berupa online Bapak Ibu, yang namanya lewat aplikasi. Aplikasinya namanya MyICA, ICA. Itu online di HP. Mohon silakan sudah di-download. Nah, cara tutorialnya gimana caranya itu pun sudah kita siapin lewat link YouTube yang ada di bawah, seperti begitu. Bisa coba diputerin, Ellen, link tersebut? Jalan nggak? Lagi buffering? Buffering ya, lama ya? Filenya. Filenya. Ya, mungkin boleh kalau di HP masing-masing lebih kencang ya sinyalnya, jadi lebih cepat. Basically itu adalah berupa isian. Silakan diisi sampai keluar, sampai dia save ada itinerary-nya. Kalau bisa ada step-stepnya, videonya nggak keluar ya. Memakai kuota internet, iya Pak. Itu
karena memakai kuota internet, maka kalau tidak mau nyalain di Singapura, sebaiknya sudah diisi ready di Jakarta. Kalau nanti misalnya terkait dengan ini ada pertanyaan-pertanyaan, boleh hubungin nanti tool leader masing-masing Japri, silakan Bapak Ibu untuk menanyakan isi-isian. Satu keluarga dia bisa diisi per keluarga ataupun per grup sampai maksimal 9 orang seperti gitu. Satu isian ya. Seperti gitu. Ibu boleh tanya? Ya. Saya dengan Winarko, saya bertanya, kalau saya 2 minggu yang lalu baru dari Singapura sudah mengisi itu, apakah saya nanti harus mengisi kembali atau pakai data yang lama? Terima kasih. Pakai yang data yang lama, Pak. Begitu buka lagi, dia akan ada namanya add trip. Penambahan trip selanjutnya. Maaf, Link YouTube-nya tolong di-share lagi, Bu, di grup Genting, karena kan ini yang perginya juga usianya bukan muda lagi. Jadi takut-takutnya mereka tidak bisa, intinya. Ya, karena kita di grup ITERA ini bukan anak-anak muda, Bu. Baik. Nanti akan di-share. Semua yang kita bacakan di sini nanti akan kita share. Namun ketika kita membaca dan di-briefingkan di sini ada pertanyaan, Bapak bisa langsung bertanya. Itu loh maksud dan tujuan daripada briefing ini ya. Nah, intinya step-step ini bagi yang baru silakan download, ikutin aja petunjuknya mengisi. Bagi yang sudah punya aplikasinya, itu ketika kita masuk Singapura lagi, otomatis kita harus mengisi sekali lagi dengan ada namanya apa? Add trip, penambahan dari jadwal trip yang ada. Halo Ibu. Bu, mau tanya. Ya. Mau tanya. Jadi kan ada Bapak yang tanya itu sudah pernah ke Singapura tuh. Nah, jangkanya itu berapa itu yang untuk data yang lama? Karena saya Juli itu dari Singapura juga. Apakah masih berlaku? Oh, dia berlaku tersimpan terus data Ibu berubah. Yang berarti ada penambahan trip. Hah? Perlu ngisi lagi ya? Ya. Di Money Ica itu nggak perlu isi lagi ya? Tetap ngisi? Diisi tripnya saja, tapi data paspor Ibu, nama, tanggal lahir tidak akan. Soalnya dia sudah kerekam di situ, Bu. Yang diisi adalah trip dulu Ibu pakai Singapore Airlines, sekarang trip Ibu misalnya memakai Batik Air, data penerbangan, jam ketibaan, tanggal trip kali ini, in-nya tanggal berapa, out-nya tanggal berapa. Nah, hati-hati ketika mengisi, bagi yang Bapak Ibu ketibaan misalnya tanggal 15 Oktober juga, out-nya juga tanggal 15 Oktober, ingat. Jadi kita masuk ke Singapura 15 Oktober, tapi kita keluar juga dari Singapura karena ketika kita naik cruise, menuju naik kapal itu berlayar menuju ke Port Klang Malaysia, artinya kita meninggalkan Singapura juga, sehingga pengisian ICA pertama adalah 15 in Singapura in Oktober dan 15 juga Oktober meninggalkan Singapura juga. Nanti akan diperlukan lagi pengisian ICA ini ketika kapal sudah bersandar di Singapura untuk turun, akan ada pengisian ICA lagi. Yaitu kita masuk lagi ke Singapura seperti itu. Masuk ya, cukup, semoga cukup jelas ya. Ada pertanyaan lagi soal ICA? Mau tanya mau tanya itu paling cepat bisa diisi kapan? Ketika kita sudah punya tiketnya atau kurang 1 hari atau hari H? Ketika sudah punya tiketnya dan maksimal berapa hari, ada yang bisa bantu jawab gak ya? Saya selalu isinya di hari H, jadi mungkin 2-3 hari sebelum berangkat sih. 3 hari. Baik, 3 hari sebelum berangkat udah bisa diisi Pak, monggo ya. Mungkin nanti disiapin stepnya berupa PDF kali, jangan berupa video karena pada punya problem dengan internet ya, lemot. Jadi step-stepnya Jadi 3 hari sebelum hari keberangkatan sudah bisa diisi ya. Yes, betul. Dan ya. satu kali masuk itu bisa langsung masukkan 9 orang ya. Betul. Jadi di sini ada pilihan individual submission atau group submission. Individual submission artinya dewe-dewe sendiri-sendiri. Tapi kalau grup itu bisa isi sampai maksimal. Misalnya Bapak bawa rombongan 9 orang, keluarga. Itu bisa isi add aja di situ, yang penting pesawatnya bareng, tibanya bareng. Jadi Bapak sodorin aja HP, kalau dicek itu langsung kok dia akan connect 9 orang itu, sehingga
antrinya juga bareng sehingga mempercepat masa ketika melewati imigrasi Singapura seperti begitu. Izin tidak saran, harus. izin saran Bu. Ya, Saya Zainul Bahri dari Palembang. Itu terus kan kita kan kumpul di Jakarta, itu kan tanggal 14. nah terus Rata-rata kan semua partisipan udah di Jakarta. Mungkin ada beberapa orang yang belum pernah registrasi untuk ke luar negeri. Atau setelah pandemi mungkin ada peraturan-peraturan yang terbaru untuk masuk ke negara lain. Nah, saran saya mungkin diarahkan saja itu ke kantor tanggal 14 itu. Ya, sehingga kita registrasi keberangkatan, semua partisipan dari Indonesia tidak menghadapi kendala. Sekedar saran, Bu. Terima kasih, Pak Zainul, Palembang. baik. Saya rasa kalau untuk semuanya berdatang ke kantor mungkin penuh juga kali Pak kantornya. Jadi tidak ada masalah Pak. Nanti kita akan foto videokan. Videonya tidak berupa link, tapi video dari kamera HP, step-stepnya bagaimana, dipencetnya bagaimana, dan kita bikinkan juga dalam bentuk PDF, tinggal diikutkan saja. Yang penting pada waktu mengisi, sebaiknya ada orang di sebelahnya yang memandu ataupun mentutorial, ya. Seperti gitu kok. Bisa, Pak. Karena kita sudah lakukan itu beberapa ronde. Intinya asal orangnya mau nelepon dan bertanya, menyediakan waktu aja untuk mengisi. Seperti itu. Kalau saya kepengennya ke kantor, Bu, karena Pride Indonesia kebanggaan saya sekarang. Terima kasih. Baik, Pak. Monggo. Terima kasih banyak. Ya, silakan berkunjung sekalian ke kantornya ya pada kesempatan ini juga. Oke, baik. Slide berikutnya, Bu Ellen. Oke, dalam perjalanan ini kita juga sudah menanyakan asuransi perjalanan yang mengcover selama perjalanan di atas cruise. Karena tidak semua asuransi perjalanan itu mau dan punya polis ataupun premi untuk naik ke atas cruise seperti begitu. Dan di sini adalah dengan etika aman nyaman. Saya yakin sudah dalam WA Group sudah banyak juga yang mendaftarkan diri dan sudah membayar juga. Nah, ketika mendaftarkan ini nanti name list-nya akan kita bayarkan kepada etika dan akan kita share nanti name list dan polisnya nanti di dalam WA Group juga buat Bapak dan Ibu. Seperti begitu ya. Bu Ellen udah rapihkan ya listnya, nanti kita share ya. Di-share kapan, Bu? Ini lagi dirapihkan Pak. Filenya susu menyambung, sambung menyambung seperti ular. Jadi harus direkap sampai rapi, nanti akan kita sampaikan. Mungkin juga kita akan berikan deadline kepada Bapak dan Ibu, H- berapa kita akan berhenti menerima lagi pendaftaran. Seperti begitu Bapak Ibu. Ellen mau langsung ditentukan aja kapan terakhir kita terima pendaftaran supaya tidak tambah-tambah lagi, dan kita kasih informasi juga yang jelas kepada Bapak Ibu kapan kita closing untuk semua pendaftaran baik asuransi maupun untuk excursion. Kita closing besok sampai dengan besok ya Pak. Kami tunggu pembayarannya. Baik, seperti begitu ya. Oke. Bu, mau tanya Bu. Ya. Heri Bu dari Bogor. Yes. Bu, itu asuransi itu mengcover apa ya? Dan berapa nilainya gitu? Asuransi. Udah pernah saya share, nanti saya share lagi ya Pak. Nanti share sekali lagi. Ada preminya itu asuransi perjalanan itu mengcover kalau misalnya pesawatnya telat di atas 6 jam. Bagasi terlambat juga dan ataupun hilang ataupun pecah di atas daripada 6 jam juga. Ataupun kalau misalnya kapalnya amit-amit tertunda atau bagaimanapun ya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya begitu sih Pak. Jadi preminya sudah ada, polisnya mencakup apa aja, nanti akan di-share sekali lagi oleh Bu Ellen, silakan dipelajari di situ Pak. Seperti itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini kurang lebih acara perjalanan kita. Kurang lebih acara perjalanan kita. Maaf, ini loncat. Nah, ini kurang lebih acara perjalanan kita ketika berada di atas kapal Minggu tanggal 15 Oktober dan 16, 17, 18.
Jadi boleh nggak Len, slide ini nanti baru kita bahasnya setelah Boleh, Ci. semua Aku- orang sudah aman sampai berada di kapal. Ya, ini kepala kita tuh masih di persiapan sampai di imigrasi Singapura. Oke. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini tentunya persiapan packing-packing nih, baju-baju. Udah pada beli-beli kaosnya kemarin, ya, biar keren, cakep, dan kompak di atas kapal. Nah, Seperti gitu. kaosnya seperti yang saya pakai malam ini ya, semuanya. Asik. Siap, Bapak. Biar rapi ya. Hmm. Kemudian kaos ini akan digunakan pada saat hari pertama kita ketibaan di Singapura pada waktu kita mau check-in. Jadi kita pengen supaya ada apa namanya penanda juga ya. Karena nanti ketika di kapal tim kapal juga akan menandai rombongan kita lewat baju seragam. Sudah saya laporkan kepada pihak Genting Cruise seperti begitu. Kemudian hari kedua 16 Oktober ini dinner di Zouk Party. Ini dress code-nya adalah putih-putih. Nah, silakan ya Bapak Ibu. Baju dress code-nya putih-putih. Baru kemudian hari ketiga free acara bebas pakai baju santai saja. Untuk acara Zouk, Bu, mumpung ada kesempatan di sini. Jadi peserta diharapkan udah makan malam semua sebelum mengikuti acara party di Zouk. Kita sudah persiapin sedikit acara, nanti ada dance juga udah dipersiapin sama leader kita untuk dance pride. Oke, yang penting kan di sana ada soundnya, ada musiknya ya Bu Ellen ya, apa Bu Chunli ya. Oke, jadi ada walaupun tidak ada screen-nya, sekedar ada acara having fun, ada apa nanti ada jogetnya, ada ada pride dancing, sama ada beberapa permainan sudah saya suruh tim saya untuk mempersiapkan nanti pada saat di acara party di Zouk di malam hari. Mulainya jam berapa itu? Jam 7 malam ya? Jam 7 malam, Pak. Mulainya jam 7 malam. Jadi ada 2 jam ya, dulu, jam 7 sampai jam 9 malam ya? Ya, jadi makan malam dulu, makan malam udah dibuka dari jam 5.30 ya? Kurang lebih jam. Makan malam. Sampai lupa loh. Itu jam 6 kalau nggak salah. Ya. Jam 6 Bener, ya, Ki, jam mulai 6. dari 5.30 sampai jam mulainya 5.30 nanti di salah satu restoran. Terima kasih Hari. Jadi jam 5.30 Bapak Ibu sudah boleh bersiap-siap makan duluan pada hari itu. Jam 6 kemudian jam 7 sudah nongkrong cantik di area The Zouk ya, seperti begitu. Mau tanya, ya. Itu dikatakan cowok atas putih, bawah bisa jeans. Jeans itu apakah boleh jeans biru, jeans hitam boleh atau harus putih? Mungkin Pak Ardi bisa bantu jawab. Keren. Putih-putih. Kalau putih-putih, putihnya nggak apa-apa. Mau bahannya jeans, mau bahannya kain, yang penting putih warnanya Pak Yona. Jadi bawah tetap putih juga ya? Iya, putih-putih kan kata-katanya udah putih-putih. Jadi bawahnya Celana putih, pendek atasnya boleh putih. atau tidak? Celana pendek? Celana pendek boleh, yang penting putih. Asal Bapak. Iya, Pak Yona pakai celana pendek, Pak. Cocok, Pak. Iya, nggak apa-apa. Asal pahanya mulus sih nggak apa-apa. Kalau belang-belang ya nanti tahu diri sendiri lah Pak ya. Yona, siap. Oke. Kan kalau pede-pede aja nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak pakai celana juga nggak apa-apa, Pak. Kalau pahanya putih, mulus nggak apa-apa. Itu kan udah putih-putih. Bikini putih, Pak. Bikini putih. Oh ya, siap. Siap ya. Jadi Lanjut. apa yang baju yang mau dibawa sudah clear. Ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini excursion yang kita coba tawarkan kepada Bapak Ibu supaya sesampainya di sana acara kita udah lancar mengalir ya, tidak tertunda-tunda, nunggu-nungguan siapa yang mau turun, siapa yang enggak, seperti begitu. Untuk nanti name list peserta ke Kuala Lumpur dan Penang akan kita share sekali lagi di WA Group. Kumpul di mana, jam berapa, ya kurang lebih kumpulnya seperti kita ada atur jam 9 ya, karena kapal bersandar di KL kurang lebih jam 7 pagi, namun jam 7 kita juga baru bangun, 7, jam 8 sarapan, jam 9 bersiap di deck 6 kalau nggak salah terakhir kemarin, nanti akan kita informasikan kembali untuk bersiap di deck 6 untuk berangkat turun ke pelabuhan Port Klang menuju ke Kuala Lumpur, seperti begitu. Lanjut lagi, ini yang sudah dibahas-bahas dari kemarin ya. Penang juga akan kurang lebih sama, 7, 8, 9, namun
kita pengen ada foto bersama-sama dengan Bapak dan Ibu dengan latar belakang badan kapal tersebut. Dan badan kapal tersebut hanya akan bagus di foto ketika kita turun. Nah, dan kesempatan berfoto dengan latar belakang kapal itu hanya ada ketika kita turun di Penang, di mana di situ pelabuhannya besar dan lebar untuk kita bersama-sama seluruh member kita ajak foto di sana, seperti gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang turun ke Penang sudah pasti kita akan foto berada di pelabuhan untuk foto dulu, baru kemudian bagi peserta yang tidak turun ke Penang, silakan juga boleh ikut dulu acara foto-fotonya, habis itu balik lagi ke kapal pun bisa, seperti begitu ya. Oke, kurang lebih itu untuk excursion. Nah, berikutnya persiapan keberangkatan. Saya tanya, Ya, Pak. Bu. Ya, silakan. Itu ketika orang memutuskan tidak ikut paket tur ke Kuala Lumpur misalnya karena sudah sering ya tidak ikut, mereka keluar sendiri boleh ya? Boleh Pak, sampai di pelabuhan mau jalan-jalan sendiri, boleh, silakan. Ya, terus yang penting jam tersebut sudah masuk lagi ya. Betul. Itu untuk masuk lagi itu ada penandanya atau apa, ada kayak karcis atau apa gitu nggak ya, Bu? Ada, nanti kita akan mendapatkan si pascard warna berbentuk kartu kredit Pak, dan dapat tali. Nah, si pascard itu ataupun ID card penanda ya bentuknya mirip kayak KTP Pak sebenarnya. Belanja juga pakai kartu itu, masuk keluar kapal akan pakai itu. Karena ketika kita masuk kapal, paspor kita akan disimpan oleh pihak cruise, sehingga identitas kita ketika berada di atas kapal maupun turun ke KL maupun ke Penang, turun dan naik itu akan berupa kartu ID card tersebut. Oh baik. Ya, contoh ID card-nya nanti di-share juga Pak di WA group ya. Jadi waktu turun itu, waktu selama perjalanan itu paspor dibawa oleh pihak cruise ya? Iya, akan disimpan oleh pihak cruise seperti begitu. Dan ketika kita keluar dari kapal jalan-jalan itu tidak perlu bawa paspor berarti? Tidak bawa paspor. Betul. Ya. Paspor akan dikembalikan kepada kita ketika kita sudah mau sehari sebelumnya atau sehari sebelumnya kalau nggak salah sudah boleh ambil paspor kita. Kapal akan memberikan pengumuman kok lantai 6 yang peserta member yang tinggal di lantai, tidur di lantai kapal 12 akan ambil paspornya di lantai yang sama. Seperti begitu. Oke. Oke, lanjut persiapan keberangkatan ya. Cuaca, Singapura, Penang, Kuala Lumpur. Ya, Bu? Bu, boleh tanya ya? Itu kan tadi kalau nggak salah kartu ID, katanya belanja juga dengan kartu itu. Berarti itu diisi uang? Iya, itu bisa isi uang di situ. Oh, tanya? Ya, bentuknya? Bentuknya, jumlahnya. Bisa juga, Bu, di Genting Cruise itu juga bisa bayar dengan cash maupun kartu kredit langsung, Bu. Jadi kalau misalnya kartu tersebut Ibu nggak belanja banyak-banyak banget, daripada repot, bisa langsung kok bayar cash karena di kapal Genting itu lebih rileks, Bu. Boleh bayar pakai kartu kredit, bayar cash seperti layaknya jual beli di toko biasa. Seperti itu. Karena kan kalau diisi uang ada sisa. Nah, nggak bisa balik lagi, betul. Oke, kasih. Bu, mau tanya Bu? Ya. Tanya Bu. Bagi yang misalnya bagi yang nggak ikut, boleh nggak kita main-main di kapal aja? Boleh. Boleh ya? Boleh. Selonjoran, tidur siang, makan, tidur, jalan-jalan, berenang. Silakan memakai fasilitas yang sudah ada berada di atas cruise seperti gitu. Oke, terima kasih. Oke ya, lanjut. Singapura, Penang, Kuala Lumpur, cuacanya mirip-mirip seperti di Jakarta. Namun mereka lebih berangin ya karena kita posisinya ada di dekat pelabuhan dan di laut. Kemudian kalau untuk waktu baik Singapura maupun Kuala Lumpur lebih cepat 1 jam daripada di Jakarta, daripada di Indo ya. Ingat sekali lagi mata uang yang akan dipakai di sana adalah Singapura dolar. Sudah diwanti-wanti sama Pak Edi tadi saya sempat baca WA grupnya jangan sampai tidak bawa Singapura dolar ataupun Malaysian ringgit yang bisa kita beli di sini karena kalau Bapak Ibu nggak persiapan sampai di sana alias koboi saja bawa rupiah sampai di sana rupiahnya nggak bisa diapa-apain ataupun kena kursnya gede banget sayang seperti begitu.
Oke, ataupun biar nggak ribet bawa kartu kredit juga bisa digesek dimanapun. Oke, lanjut slide berikutnya. Untuk peraturan bagasi 20 kilo untuk bagasi dan 7 kilo untuk kabin ya. Nah, untuk barang-barang bawaan terkait di bagasi ini travel adapter silakan dibawa karena casan yang ada di Singapura itu berbentuk 2 pipih tipe G. Jadi supaya nanti tidak kesulitan pada waktu colok di dalam kabin ataupun di kapal, silakan dibawa travel adapter ataupun baterai cadangan dan sebagainya ya. Tidak diperkenankan membawa kabel extension, kabel roll ke dalam cruise. Jadi ada colokan yang isinya 3 biji sambungan, nggak boleh Bu, sambungan kabel. Barang yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Barang yang dibawa paspor, dokumen penting, mata uang, uang-uangan, sikat gigi dan odol. Masker perlu nggak perlu, karena sudah tidak ada peraturan untuk memakai masker. Kemudian kartu kredit, colokan standar, 110 volt, alat komunikasi, dan pakaian sesuai dengan tema. Seperti begitu. Di sini ada satu input penting, berkali-kali peserta orang dari Indonesia suka membawa paspor terus dikunci ke dalam kabin. Sehingga dia bingung ketika paspor itu dibutuhkan. Ingat berkali-kali Bapak Ibu, paspor itu akan diperlukan, jadi bawalah selalu dalam tas tentengan Anda. Kemudian ketika ini pertanyaan yang paling banyak ya, ketika kita berada di cruise, kita akan memasuki perairan internasional di mana sinyal GSM kita tidak akan bekerja meskipun sudah membeli roaming internasional. Roaming internasional hanya akan nyala ketika kita berada di airport Singapura ataupun masih di terminal pelabuhan. Namun ketika naik ke atas kapal, sinyal itu akan mati dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan untuk tetap bisa berkomunikasi dengan pihak lain, sebaiknya langsung menuju ke deck 6 untuk membeli wifi, paket wifi di situ. Ingat ya Bapak Ibu, begitu masuk kapal wifi mati. Jadi kalau yang sudah tidak ada koper misalnya packingan udah dipisah masing-masing, jangan sampai koper Bapak dan teman saudara sepupu di packing jadi satu koper. Akhirnya begitu sampai di atas kapal cari-carian di mana sinyal tidak ada. Jadi pastikan ketika kita berada di kapal, barang bawaan kita masing-masing, begitu naik ke atas kapal, kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain dengan wifi, dengan internet, kecuali kita beli wifi. Seperti begitu. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya. Ibu, saya mau bertanya, kalau saya membawa HT boleh nggak? Untuk komunikasi dengan teman. HT boleh, tapi hanya yang low kilowatts-nya, karena kalau yang profesional punya itu akan disita juga ketika kita lewatin airport, Pak. Seperti begitu. Oh ya, enggak. Ini untuk HT untuk komunikasi antar kamar aja, antar teman. Ya, HT yang pendek, jarak dekat kan? Ya. Ya. Oke, lanjut. Sorry, Ci, mau tambahin. Untuk HT, ya untuk HT itu kita harus komunikasi ke pihak kapal dulu. Takutnya sinyalnya itu ngeblok sinyal kapal untuk komunikasi ke pihak luar. Jadi kita harus tahu detailnya, spesifikasi HT-nya, mereknya, frekuensinya lain-lain. Dan itu kalau bisa besok disubmit ke kita ya, Bu. Ya Pak. Pak ya. Bu Condi mau nanya dong. Tipenya apa gitu loh Pak ya, tipenya. Motorola, saya punya Motorola. Motorola. Difotoin aja Pak, nanti share ke Pak Hari untuk lapor ya. Iya. Bu Condi mau nanya. Ya. Laptop boleh bawa kah? Laptop boleh. Boleh Pak. saya bawa laptop boleh. Ya, staf kita juga pada bawa laptop kok ke atas kapal. Colokan sambungan kabel aja nggak boleh. Sama Bu ya. Sama alat ITERA itu juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan juga. Ya, colokan kabel, sambungan kabel ya, yang sambungan-sambungan itu yang gulungan ataupun yang berbentuk persegi panjang. Kemudian catokan rambut juga tidak diperbolehkan. Hair dryer juga tidak perlu bawa karena sudah ada di dalam kamar ya. Terutama ibu-ibu. Ya. Jadi di kapal itu wifi itu hanya kalau kita beli baru kita dapat wifi. Bukannya wifi itu included di dalam servisnya mereka, tidak?
Tidak, ya. WiFi berbayar kalau di atas kapal karena merupakan bagian daripada karena WiFi itu ya intinya komersil lah Bu, dijual oleh mereka seperti begitu. Tidak free service. Oke, pertanyaan saya gini, kalau misalnya saya bawa laptop ya, kalau pas saya turun di KL gitu ya, laptopnya itu saya tinggal di kamar, aman nggak? Aman, Ibu kunci dalam koper aja, aman. Kunci dalam koper? Iya. Oh gitu, aman ya? Aman, iya. Laptop ditinggal di dalam kamar aman kok, Bu. Kemarin saya tinggal aman kok, Bu. Ya, yang bisa akses kamar Ibu, itu kita udah tahu siapa, housekeepingnya siapa. Jadi kalau ada kemungkinan hilang, kita udah bisa prediksi siapa. Dan itu di depan kamar semua ada CCTV sih. Oh iya, soalnya kan kalau turun jalan-jalan bawa laptop kan pegal juga ya. Iya. Iyalah Bu, ditinggal lah Bu. Ya. Oke. Lanjut Lon, lanjut. Tanya Ya, lagi ya. Bu, mohon Ya. tanya sebentar. Ya. Selamat malam. Untuk internetnya kapal itu kita beli satu apa bisa dibagi untuk di-share sama teman satu kamar gitu? Atau masing-masing hanya bisa digunakan satu perangkat saja? Satu perangkat aja Bu, satu di pembelian kalau untuk satu device, satu orang Satu device aja. Oh, ya, oke. namun Berarti dia tidak menyediakan ya nggak bisa share, nggak bisa tethering. Namun dia menyediakan paket kalau empat perangkat ataupun 4 device harganya ada diskonnya kayak gitu Bu. Berapa harganya, Mbak? Ada nanti di share, ada slide-nya nggak di sini, Len? Udah pernah di share di grup, tapi sebentar saya bukakan share. Buka lagi biar pada ingat, nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Harga WiFi-nya nanti akan di share. Halo Ibu, Ibu Ya. mau tanya, yang masalah internet itu, yang di kapal itu kan beli sendiri. Nah, pada saat kita turun, kita CT tour, itu kita ke Pinang, ke KL, itu berarti GSM kita yang internasional berarti copot gitu ya? Jadi dicopot, dilepas gitu ya? Maksudnya dilepas, nanti kita di darat kita pasang lagi GSM internasional, di kapal kita pasang lagi gitu? Atau gimana? Enggak perlu Bu. WiFi itu tidak perlu menukar kartu. WiFi itu bekerja lewat jaringan, tidak berupa kartu. Namun ketika kita turun di pelabuhan di Kuala Lumpur ataupun di Penang, yang akan dipakai kembali lagi adalah jaringan GSM kita yang berasal dari Indonesia. Sehingga terserah Ibu kalau misalnya Ibu mau nyalain beli paket aja Telkomsel, Indosat paket selama 4 hari 5 malam. Jadi Ibu nyambung terus dengan dunia selama Ibu berada di perjalanan ya. Turun di Kuala Lumpur, GSM internasional Ibu nyala, masuk kapal WiFi Ibu nyala. Kira-kira seperti gitu, Bu. Oke. Siap. Terima kasih. Jelas ya? Oke, lanjut. Apakah terlihat harganya? Nah, itu udah terlihat. Ini harga per satu device itu kalau 3 malam harganya 36. Kalau beli langsung maksimal 4 device, maklumlah satu geng ya, itu harganya 123. 123 namun jadi diskon 82 sen dolar di sini. Ya. Oke, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Junli, Ya. mau nanya dong Bu. Ibu, itu Yes. kan satu device itu kan tidak dedicated ya, dalam pengertian mungkin saya pakai untuk laptop saya, terus setelah selesai online Zoom, kemudian saya pindah ke HP dengan catatan di laptop saya sign off, terus baru masuk ke HP, bisa kan? Bisa, ada login masuk memakai nomor kabin Bapak dan segala macam. Jadi bisa dipakai di perangkat yang lain. Yang penting cuma satu kali satu alat aja gitu ya. Betul, Pak. Oke, Bu, Iya. masih Bu. Ya. Bu. Oke ya. Bu. Lagi Tanya, ya. Bu. Berarti untuk WiFi itu monopoli di cruise ya, di mereka ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau kita misalnya punya Orbit itu yang bisa mobile itu nggak bisa dipakai juga ya di sana. Nggak bisa juga, betul. Mau ada tren kah atau apakah juga nggak bisa dipakai ya. Oke. Terima kasih. Baik. Nah, singkat cerita kurang lebih seperti begitulah kita. Balik lagi Maaf. Lan. Iya. Ya. Bu, mau tanya Bu, itu kamar kita itu
di apa itu di balkonnya? Ada Kamar terasnya nggak, Bu? Kamar kita adalah inside stateroom, apa namanya, sudah terdiri dari 2 kasur maupun ada kamar mandi, 1 berada di dalam. Luasnya seperti begitu. Oke, saya fokus dulu Pak di slide yang ini. Meet and greet artinya tempat berkumpul di Terminal 3 area dekat McD. Bis berangkat jam 2 Bapak Ibu. Jadi kita harapkan begitu Bapak Ibu ketibaan sudah bisa, kalau bisa jam 1, kalau udah bisa udah mulai merapat ke area tersebut untuk apa namanya, ketemu dengan kita di sana ya. Nah, bagi Bapak Ibu, apakah di sini ada yang mau langsung duluan ke MBCC ataupun sudah tiba di Singapura sebelumnya? Mohon melapor kepada panitia supaya kita tidak menunggu-nunggu Bapak Ibu ketika berada di bandara, karena kita hitung Pak, Bapak Ibu jumlah peserta. Jadi mohon lapor kepada tim panitia bagi Bapak Ibu yang sudah berangkat di sana duluan ataupun sudah langsung berada di MBCC, supaya kita tidak menunggu-menunggu dan kita akan anggap Bapak Ibu yang kalau tidak berada di airport jam 2 itu sudah ketemu langsung di MBCC ataupun nyusul pakai taksi, seperti begitu. Lanjut lagi slide berikutnya. Ibu, saya mau bertanya, kalau misalnya itu kami datangnya jam 11, itu kan jam 2 bisnya berangkat. Apakah untuk makan siang itu diberikan oleh perusahaan atau panitia atau kami makan sendiri-sendiri? Untuk makan siang akan sendiri-sendiri, Pak. Ketibaan dari peserta bervariasi kan setahu saya. Jadi begitu tiba memang kita sudah carikan mudah kok Pak cari makanan di Singapura. Kebetulan tempat area kita berkumpul seberangnya juga restoran fast food McDonald. Di depannya juga ada tinggal lift turun ke bawah, di mana di bawahnya terdapat food court juga. Jadi mudah Pak untuk mencari makan ya. Oke. Baik, makan di Singapura juga tidak terlalu susah dan murah juga sih Pak. 10 sen dolar sih udah dapet. Seperti gitu. Oke, kemudian lanjut proses check-in. Kita sudah berada di MBCC. Yang sekarang dibahas adalah mengenai bagasi. Begitu kita tiba, Bapak Ibu, apakah ada yang mau check-in bagasi atau mau bawa sendiri langsung sampai ke kamar? Seperti begitu. Bagi yang bagasinya mau dibawa sendiri, tentunya tidak ada masalah. Berarti akan dibawa-bawa langsung ke area tempat menunggu. Namun bagi yang bagasinya agak besar sehingga gerek-gerek susah, terutama buat ibu-ibu yang tenaganya terbatas tapi mau gerek-gerek, itu sebaiknya dititipin aja di bagasi. Itu nanti ada tempat penitipan bagasi. Ketika bagasi kita dititipkan akan mendapatkan lingkaran tag. Nah, bagasi kita diambil baru kemudian menuju ke area tempat menunggu di MBCC. Melewati security check terlebih dahulu, baru kemudian menuju ke tempat menunggu. Nah, untuk tempat menunggu, kita sudah coba komunikasi, akan dibantu oleh pihak Genting. Bapak Ibu, mungkin kita akan mengumpulkan paspornya Bapak dan Ibu sesuai dengan bis masing-masing. Kita akan membantu mencek-inkan proses check-in Bapak dan Ibu supaya tidak menunggu berdiri, karena sebenarnya proses mereka itu adalah antri masing-masing seperti layaknya di airport pesawat ya, pakai tali kabel gitu, tali separator berlingkar-lingkar seperti kayak orang antrian di airport. Nah, kita akan coba supaya tidak terlalu pegel menunggu. Bapak Ibu akan di-refer ke mezzanine floor ataupun naik eskalator ke atas ya, kalau nggak salah ya Har ya, mezzanine floor ya, tunggunya di situ. Dan dari kita dari kita akan membantu mencek-inkan Bapak dan Ibu. Nanti kalau sudah siap akan kita bagikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi proses paspor harus dikumpulkan mungkin dalam perjalanan, sudah dikumpulkan dalam bis sesuai dengan bis masing-masing seperti begitu. Untuk bis nanti akan kita atur bis 1, bis 2, bis 3, bis 4, bis 5. Masing-masing bis ada penanggung jawabnya. Ada bis 1 dengan Bapak Edi, bis 2 dengan Bapak Yonda, bis 3 dengan Ellen, bis 4 dengan guide 1 dari Singapura, kemudian bis terakhir dengan Curdi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Daftar bisnisnya akan kita share juga sehingga Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu akan berada di bis berapa. Ya Pak, ada pertanyaan? Yang tadi bagasi check-in itu berbayar atau memang include di dalam pelayanan itu?
Sudah include dalam pelayanan di kapal, Pak. Jadi gratis itu, Pak. Silakan. Ukuran bagasi di pesawat itu berapa ya di kabin? Kalau kabin 18 inci, kalau yang biasanya agak besar dikit di 25 inci biasanya. Oke, Iya, iya. lanjut, Len. Len, lanjut slide-nya. Oke. Nah, berikut sudah masuk ke dalam kapal. Ingat, Bapak Ibu, kalau ada keperluan apa-apa, kita akan berada di deck 6. Karena deck 6 itu adalah pusat dari semua front office, ya. Mau beli wifi juga di situ, mau bayar wifi juga di situ. Tim panorama akan standby di situ juga kalau ada sekiranya ada pertanyaan. Naik turun Penang Portland juga akan berada di deck 6. Jadi deck 6 adalah denyut nadi titik pertemuan meeting point di kapal genting seperti gitu. Tadi ada yang nyela untuk pertanyaan? Ya Bu, saya tanya, saya kan H-1 udah di sana ya. Ya. Saya sendiri nanti ke pelabuhan. Baik. Jadi pas saya check-in sendiri ya? Atau harus bergabung? Boleh check-in sendiri Pak, karena sebenarnya semuanya sudah rapih. Kita ini kalau Bapak mau check-in duluan, nanti tinggal kontak Bu Ellen untuk nomor konfirmasi. Nanti akan diberikan nomor konfirmasi. Jadi kalau Bapak datang kayak tiket, kayak datang ke counter check-in airlines, check-in aja, masuk ikutin. Seperti begitu Pak. Baik, makasih Bu. Ya, baik. Oke, begitu kita sampai di cruise lantai 6, hari pertama kita masuk memang adalah pengenalan di cruise tersebut. Bapak Ibu akan diarahkan untuk master drill ataupun safety briefing. Namun safety briefingnya cukup cepat kok, cuma diarahkan ke lokasi mana, tempat di mana Bapak Ibu harus berkumpul jika terjadi sesuatu di atas kapal. Seperti itu. Itu namanya lokasi meeting point untuk emergency. Kemudian hari pertama acara kita udah acara bebas ya. Bu Ellen boleh balik ke slide yang acara perjalanan nggak? Nah, ini udah selesai nih. Pikiran kita udah sampai di dalam cruise. Hari pertama, begitu tugas kita sudah masuk ke dalam cruise, koper kita sudah aman berada di dalam kamar juga, maka Bapak Ibu silakan boleh makan siang ataupun santai-santai cari keliling-keliling kolam renang ada di mana, tempat spa ada di mana dan sebagainya ya. Tempat mijit, kemarin grup pertama ada ibu-ibu langsung cari tempat mijit. Nah, meskipun berbayar tapi itu worth it karena Bapak Ibu dalam rangka liburan. Seperti begitu. Nah, langsung bertemu di MBCC hari pertama menikmati fasilitas yang akan ada di dalam cruise ya. Besoknya hari Senin, basically sarapan pagi itu mulai dari jam 6.30. Jam 6 Bapak Ibu bagi yang terbiasa bangun pagi boleh udah cari-cari restoran mana yang akan Bapak Ibu untuk makan. Itu terdiri nanti beberapa lokasi sarapan pagi. Kemudian baru menikmati wisata ke Kuala Lumpur bagi yang beli tour excursion ke Kuala Lumpur. Kemudian menuju balik lagi ke kapal pada waktu yang ditentukan jam 3. Dan setelah rehat istirahat sebentar, ganti baju, mandi, jam 5.30 udah boleh bersiap untuk di area makan malam. Nantinya jam 7 kita akan acara spesial di Zouk Beach Club. Ya, Bu Ellen, yang dinernya itu salah, itu acara spesial event di Zouk Beach Club dan foto grup bersama. Oke. Lanjut ya. Hari Selasa tanggal 7 bagi yang ikut turun ke Penang mungkin ya 7, 8, 9 kita berangkat, jam 9-nya kita berangkat. Kemudian ini acara perjalanannya nanti diedit aja jam berapa berangkat untuk ke wisata Penangnya. Sisanya adalah peserta yang tidak ikut ke Penang, mereka boleh rileks di kapal aja yang tadi kita sudah bahas ya. Kemudian Rabu 18 Oktober ini makan pagi, acara bebas, makan siang loh, kita dapat sekali lagi makan siang sebelum kapal pada waktu kapal bersandar di MBCC Singapura pada waktu jam 1 kita akan bersiap untuk proses check out. Nah, untuk proses check out lantai berapa ya? Kok lupa? Dan ini loh kenapa loncat-loncat.
Oh, masih di share. Nanya Bu, Ya, itu antar kamar apa ada alat komunikasinya ya? ada, Sejenis kayak ada alat telepon seperti kayak di kamar hotel layaknya. oh gitu. Berarti kan Oke. bisa janjian kita misalkan jam sekian, ayo kita ke Bisa. bawah atas gitu. Ya, bisa Bu. Check out dari cruise kita akan biasanya janjian itu jam 1 siang Bapak Ibu semua. Jadi makannya juga tepat waktu jam 1 siang kita berkumpul di mana ya? Deck 6 ya. Benar gak Har ya? Lupa. Biasanya di deck 7, Ci. Oh, deck Di 7 Grand Dining berkumpulnya. Blower atau di zodiaknya. Oke. Jadi nanti akan kita informasikan lagi lebih detail jam 1 lantainya lantai ada Edi nggak ya? Kita kemarin lantai berapa ya? Kemarin kita di depan Uma ya, Ci. Ya, Di lantai berapa 8. Lantai 8 ya. Oh, jadi lantainya mana nanti akan kita tentukan nanti deh ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nggak bisa pakai patokan yang kemarin. Nanti yang jelas jam 1 kita harus berkumpul bersama untuk turun menuju ke kapal. Nah, karena keterbatasan komunikasi, jadi kita akan informasikan itu nanti ketika di lantai 6 deck 6. Kita akan informasikan di situ. Kemudian kita akan informasikan juga kepada Bapak Ibu kalau sekiranya kita ketemu dalam tour di Penang maupun Kuala Lumpur. Seperti itu sih Bapak Ibu ya. Proses check out keluar dari cruise itu akan melewati imigrasi Singapura. Di situ kita harus isi lagi ICA kita. Cap paspor antri panjang untuk cap paspor melewati kapal turun masuk ke Singapura. Baru kemudian turun ke eskalator bawah untuk sekiranya kalau kita menitipkan bagasi kita untuk turun ke kapal, untuk turun. Jadi kalau kopernya gerek-gerek lagi kan berat misalnya waktu kita pergi, pas pulang juga kapal akan menawarkan kita jasa pengantaran bagasi diletakkan di depan kamar sampai jam 9 pagi atau kalau nggak salah jam 9 sampai jam 10 pagi, jam 9 ya atau jam 10 ya? Len, halo? Untuk detailnya biasanya dia ada di info, Ci, nanti di akan diinfo PRW ya. Daily. Iya, akan diinfo latestnya jam berapa. Paling telat koper harus berada di depan kamar jam berapa? Seingat saya paling aman jam 9 pagi di mana Bapak Ibu sebenarnya juga udah selesai mandi. Ya kan, koper kabin taruh koper yang besar-besar taruh di depan kamar, nanti dia akan bantu ambilkan kita sehingga kita lebih rileks ketika kita harus antri melewati imigrasi. Nanti begitu lewatin cap paspor turun eskalator ke lantai bawah, di situ sudah berderet-deret kopernya terletak di situ. Lantai 12 kopernya ada di situ, lantai 13 kopernya ada di situ. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari sisi acara, kita lanjut lagi ke fasilitas kapal, restoran tadi. Nah, restoran ini yang tertampil di depan kita ini namanya The Lido. The Lido adalah Muslim sertifikat halal terletak di deck 16. Dan ini adalah restoran menyajikan sarapan, makan siang, dan makan malam. Berikut tertera jam-jamnya. Breakfast dari jam 7, sebenarnya jam 6.30 udah pada mulai ambil. Kemudian lunch-nya dimulai dari jam 11.30 sampai jam 2 sore, dan dinner dimulai dari jam 5.30 sampai jam 10 malam. Kemudian di tengah-tengah itu ada snack time maupun afternoon tea. Jadi kalau rasanya di luar jam makan masih pengen ngeteh atau jajan burger kecil ada di tempat tersebut. Untuk makan yang tengah malam sampai jam 2 pagi udah nggak ada ya per 1 Oktober kemarin. Lanjut lagi. Berikut ini adalah restoran yang berbayar yang gratis juga, namanya Dream Dining, terletak di lantai 7. Ini restoran yang menyajikan makanan barat. Kemudian Dream Dining Room Upper ini terletak di lantai 8 yang menyajikan Chinese menu. Namun untuk Chinese menu mereka ini menyediakan juga makanan tidak halal ataupun sapi pendek, sehingga bagi Bapak Ibu yang pengen halal aman ya udah sebaiknya ke The Lido aja. Lanjut lagi. Kemudian berikut ini adalah restoran-restoran berbayar.
ada hotpot, ada bistro, ada sikurut. Silakan boleh Bapak Ibu silakan coba kalau bosan dengan makanan yang sudah ada. Lanjut lagi. Nah, di berikut ini juga ada bar, Blue Lagoon, Umi Uma, ini adalah semua restoran berbayar. Restoran Jepang, hawker food, dan jajanan lain-lain yang lain. Seperti gitu. Ini kalau yang pengen 24 jam bisa di hawker lantai 7 nih. Kue tiaw goreng, bakut teh, itu ada bisa dibeli di situ dengan harga sangat terjangkau, sekitar 10 Singapura dolar udah bisa dapet. Ataupun 12 Singapura dolar. Lanjut lagi. Nah, restoran, ada juga restoran Tribute, Palm Court. Lanjut lagi. Aktivitas. Nah, ini main-main buat Bapak Ibu yang pengen menikmati fasilitas jasa kapal. Ada Aircat, lantai 16, namun ini berbayar. Kemudian ada Little Dreamer, ini buat yang bawa anak kecil. Lanjut lagi. Ada aktivitas Kids Aqua Zone, main pool deck, kolam renang utama ya. Ini semua gratis, bisa dinikmati fasilitas plus foto-foto. Lanjut lagi. Water slide, gratis juga. Lanjut lagi. Basketball bagi yang pengen main bola basket, climbing wall, manjat tebing, jogging track, ataupun sekedar lari pagi aja di keliling kapal. Ini semua aktivitas yang Bapak Ibu boleh coba lakukan di samping daripada berkonten ria ataupun foto-foto. Lanjut lagi. Ada juga rope yang main apa tuh? Flying fox ya kalau di sini. Ada juga mini golf. Lanjut lagi. Nah, ini ada show yang tidak boleh Bapak Ibu lewatkan. Ada Zodiac Show, ini terletak di lantai 7. 2 kali show, jam 7 malam dan jam 9 malam. Bagi yang pengen makan, yang makannya lebih cepat bisa nonton jam 7, yang makannya lebih malam jam 7 bisa nonton yang jam 9. Dan ini tidak setiap hari ya, hanya di hari ketiga kalau nggak salah. Atau hari kedua. Lanjut lagi. Nah, ini mengenai informasi kepulangan, kapal sudah merapat di MBCC jam 12 siang. Kita masih dapat makan siang lebih dulu, baru kemudian kumpul jam 1 siang di dek berapa, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Baru turun bersama-sama. Ingat, jangan mencar-mencar, jangan juga sampai telat, karena Bapak Ibu mungkin kalau ada pesawatnya yang agak mepet jam 5 sore, itu nggak boleh telat. Jadi kita harapkan Bapak Ibu semua juga turun kapalnya bersama-sama, karena biar nanti begitu menuju ke bis tidak terjadi tunggu-tungguan ya, seperti begitu. Lanjut. Helpdesk. Kita akan berada di lantai 8, yakin di sini? Helpdesk lantai 8. Smoking area. Helpdesk itu nggak apa-apa, saya proposi itu sebaiknya tetap di lantai 6 sih. Oke. Depan Tribute. Nggak apa-apa, nggak perlu ada disediakan meja di situ, kita berada di situ aja, nggak apa-apa. Yang penting kan orang-orang mudah akses ya. Lantai 8 ya Bapak Ibu, lantai 6 Bapak Ibu. Lantai 6 itu adalah pusat dan nadi kapal akan berada di situ, orang-orang ke sana, seperti gitu. Smoking area bagi Bapak Ibu yang merokok, ingat Singapura melarang membawa vape masuk ke dalam Singapura, termasuk membawa rokok masuk ke dalam kapal. Jadi boleh bawa naik ke atas kapal ya, cuman dibatasi ya kalau nggak salah. Boleh dibantu untuk peraturan membawa rokok ke atas kapal? Rokok ke atas kapal itu boleh, Ci. Memang dia jumlahnya harus itu terbatas dan dalam keadaan sudah dibuka ya. Bukan berarti dia harus bisa bawa satu slot, beberapa rokok gitu, dia nggak bisa. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Bapak terkait rokok? Oke, kelihatannya tidak ada yang merokok, hidup sehat. Yuk, mari kita lanjut. Nah, ini PIC dari kita, ada Pak Edi, ada Bu Ellen, ada Pak Yonda ya. Oke, lanjut lagi. Oke, habis ya penghujung daripada slideshow. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi ada yang nanya, Ci, untuk yang mungkin Pak Ardi boleh dikonfirmasi mengenai seragam. Di tulisannya boleh menggunakan celana warna krem. Sebentar, saya buka slide-nya. Nih. Untuk hari kedua, all white ini, ada tulisan cowok atas putih, bawah
krem atau putih atau jeans. Apakah boleh menggunakan krem? Boleh, nggak semua orang punya yang persis putih kan? Iya, Pak. Oke, jadi boleh. Nah, sekalian buat yang kaosnya belum datang, nanti kaosnya dibawa. Kalau udah bayar, yang luar kota belum sempat terkirim, nanti akan dibawakan oleh tim Pride untuk dibagikan di sana buat teman-teman ibu-ibu. Ya, walaupun mungkin ya agak belum dicuci, ya nggak apa-apa lah, dipakai sebentar kan, seperti itu gitu. Jadi nanti yang tadi ada nanya, Pak, kaosnya belum dapat nih. Oke, nanti dibagikan pada saat ketemu di MBCC ya, buat teman-teman semua di sini yang ikut. Seperti itu. Oke. Oke, baik Pak. Oke. Jadi kita akan punya foto grup, diharapkan Bapak Ibu join dan datang dalam acara foto grup ya, yang sudah kita sediakan, yaitu pada tanggal 16, which is jatuhnya di hari Senin, tanggal 16 jam 7 malam dengan dress code putih-putih ataupun putih krem, sama sewaktu tanggal 18 ketika kita turun ke Pelabuhan Penang, kita akan foto grup sekali lagi bersama-sama di sana Bapak Ibu, dengan latar belakang seluruh body daripada cruise-nya. Ya, yang nggak punya celana tolong dibeli dah, jangan nggak bermodal ya, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Kalau udah dibilang putih atau minimal krem, nggak ada alasan mau pakai apa. Kalau Anda pakai yang warna di luar dari warna itu, berarti Anda tidak menghargai dress code yang udah kami putuskan dari panitia. Jadi nggak ada pertanyaan, saya nggak perlu jawab lagi ya. Yang nggak punya celana, masa nggak sanggup beli celana gitu loh. Udah nggak usah pakai celana aja, nggak usah ditanya lagi ya. Oke, jadi minimal warnanya krem atau celananya berbahan jeans tapi putih. Seperti itu, nggak ada warna lain. Tolong dihargai supaya kompak dan seragam. Nanti pada saat foto booth atau kita buat video juga nampaknya seragam, nggak belang-belang warnanya. Tolong ya, leader-leaders di sini nggak ada pertanyaan. Kalau ada yang nanti celana atau bajunya beda dari yang udah kita tentukan, Anda diasingkan, nggak usah ikut acara kita. Ya, itu dia. Ya dong Pak, sesekali kayak arisan ibu-ibu dong, warna dress code-nya satu tone ya, biar keren. Oke, power bank boleh dibawa, malah dianjurkan sekali lagi untuk membawa power bank. Itu disimpannya harus di dalam bagasi yang ditaruh di dalam Ya Bu, di itu badan. tadi Ya, tanya Bu, tadi pakai celana pendek yang dress code-nya putih-putih bisa juga ya? bisa Pak, udah diulang itu Pak. Ada yang tanya begitu juga. Pakai celana pendek boleh nggak? Boleh. Warnanya apa? Bisa, yang penting warnanya Yang penting putih. Oke, putih. terima kasih. Ya, yang belum ada kaos birunya segera dibeli ya. Ini cuman sekali aja buat kenang-kenangan. Jadi tolong jangan ditawar lagi. Beli kaos birunya, beli celana putihnya. Oke, seperti itu buat teman-teman di sini. Jangan pelit-pelit. Bonusnya masih banyak. Bisa dipakai. Harganya juga masih terjangkau. Iya. Oke. Mohon izin. Kalau yang pas pakai kaos pref pas pemberangkatan tuh bawahnya bebas ya? Bebas Pokoknya Bu. kalau Yang hari penting H, seragam. kalau sebelum pakai dress code bebas. Nanti pada saat udah ditentukan dress code baru dipakai. Kalau baju birunya mau dipakai duluan silakan, tapi nanti bau atau kotor ya silakan juga dicuci. Siap, bawa 2. Baik, Ya, ada ya syukurlah kalau ada yang beli 2. Ya, ada pertanyaan hijabnya gimana? Hijab menurut saya kalau dress code-nya ada putih, hijabnya putih juga Bu, biar kasih sedikit kembang-kembang biru, berkreasi aja Bu. Yang penting layak, cantik dan kompak aja warnanya ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita boleh kembalikan ini ke panitia Pak Ardi, silakan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih buat Bu Ellen, Bu Chunli, Bu Ellen, dan semua tim yang bertugas nanti pada tanggal 15 Oktober. Berarti ini personilnya ada berapa, Bu Chunli, nanti yang hadir? Ada 4 orang. Ya, 4 orang ya, personil panorama ya. Iya, dari pihak manajemen Pride juga siap. Ada berapa yang ikut Pak? Ada banyak tuh, ada diperkenalkan. Bu Suci, ada Pak Tony, ada Pak Lauren, ada Pak Endang. Oke, ada Pak Chandra juga, ada 5 orang lebih. Oke, jadi sangat-sangat cukup dan saya memang tidak hadir, sudah diwakili oleh tim saya, yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ya kan, nah kalau ada hal-hal yang masih belum dipahami, bisa segera ditanyakan di sini. Nanti kalau buat teman-teman yang nggak ikut hadir pada malam hari ini, bisa bertanya kepada pihak panorama atau mendengarkan rekaman Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang miss seperti itu.
Oke, jadi saya berharap cruise pada trip kedua ini bisa lebih meriah, bisa lebih mendapatkan nuansanya buat Anda yang ingin berlibur dan nanti pulang dari cruise bisa semangat lagi untuk ngejar bisnisnya bersama Pride. Nanti kita akan bikin trip-trip yang lebih menantang dan lebih meriah lagi buat teman-teman Pride semuanya, leader. Oke, jadi yang kali ini tolong dipahami, kalaupun nanti ada kekurangan di sana sini ya saya Ardi mohon maaf dari manajemen Pride kalau ada kekurangan-kekurangan, karena ini adalah program pertama Pride untuk secara di Indonesianya. Kalau kita di luar kan sudah ada beberapa kali dari Pride internasional. Jadi ini adalah program pertamanya Pride Indonesia. Semoga-moga nanti ke depan akan bisa lebih bagus lagi. Nah, ini program pertama, mudah-mudahan bisa berjalan lancar karena ini trip yang kedua dari pihak Tour and Travel, Bu Ellen, Bu Chunli, Pak Hari itu kan sudah trip yang kedua. Pasti sudah tahu kan kelemahannya kemarin di trip yang pertama. Mudah-mudahan kekurangan yang di trip pertama bisa diperbaiki di trip kedua ya. Iya. Buat para panitianya dari Panorama bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi yang sudah pernah terjadi di trip yang pertama. Jadi di trip kedua mudah-mudahan nggak terjadi ya Bu Ellen, Bu Chunli, karena kan pasti nggak akan ada yang mulus, pasti ada juga permasalahan yang terjadi. Nah, mudah-mudahan itu sudah antisipasi dan tidak terjadi lagi di trip yang kedua karena pesertanya 2 kali lebih, hampir 3 kali dibandingin trip yang pertama. Ya, intinya dari kita juga berharap, terima kasih Pak Ardi untuk inputnya. Intinya dari di atas ini lagi ke atas kamu. Bocor Pak. Ya, tolong teman-teman yang lain jangan bersuara dulu, dengerin dari Panorama. Oke, intinya Bapak Ibu pengen menambahkan aja, intisari dari semuanya adalah menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan Bapak Ibu semua. Namanya dalam perjalanan yang saya alami pasti ada aja kendala ataupun yang Bapak Ibu tidak paham dan perlu bertanya. Namun kita mengharapkan Bapak Ibu bertanyalah baik-baik, kita pasti akan bantu dan pasti akan jawab ya. Seperti begitu Bu. Semoga dengan briefing ini kita bisa menjalin lebih dekat. Kalau di WA Group juga kita buat. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan Japri silakan dilayangkan kepada tim tour leader kita supaya bisa komunikasinya lebih baik dan lebih dekat seperti gitu ya. WA Group akan kita buat, mohon bagi Bapak Ibu yang tidak ikut berangkat ke NBCC, lapor kepada panitia karena kita itu perlu menghitung jumlah peserta. Kalau sampai ketemu langsung di NBCC, izin supaya kita tidak menunggu-nunggu Bapak Ibu kok tidak nongol di bandara. Seperti itu aja sih Bapak Ibu yang saya titip pesan ya. Seperti gitu. Oke. Dari saya udah selesai, dari Pak Ardi. Ya, Bu Chunli, cukup ya. Siap. Masih ada peserta yang mau bertanya lagi atau berkomentar sebelum kita tutup? Bisa Japri juga Bapak Ibu ya. Kalau ditanyain terus ya mungkin nggak selesai-selesai, silahkan Japri aja. Mungkin pertanyaannya lebih banyak yang bersifat detail. Bawa hijab warna apa segala macam, monggo boleh Japri tour leader kita ya. Izin sebentar saya tanya Pak. Saya dari Palembang, baju itu pas saya saat di Jakarta bisa saya bayar sama Pak Ahmad Rianto? Bisa Pak, Bapak kalau datang 1 hari sebelumnya, hari Sabtu kita juga kantor masih buka sampai jam 3 siang, oke? Kita buka Sabtu itu jam 10 pagi sampai jam 3, oke? Jadi Bapak silakan datang ke kantor Pride, nanti bisa dibeli di sana untuk berangkat di hari Minggunya, oke? Cukup jelas ya Pak? Thank you ya. Mau tanya dong. Oke. Mau tanya. Silakan, ada lagi sebelum kita tutup? Iya, tadi kan saya telat masuknya. Yang saya mau tanya, ini waktu kumpul di bandara airport itu sudah mulai beramai-ramai atau sendiri-sendiri? Bu Ellen, Bu Angel, Bu Chunli? Halo, di Bandara Jakarta, Bandara Jakarta, Ibu, Bapak? Iya betul, itu sudah rame-rame atau sendiri-sendiri masih? Untuk di Bandara Jakarta, karena kali ini pengurusan tiket memang dilakukan oleh pihak Bapak Ibu secara langsung, saya juga tidak punya datanya, jadi dilakukan secara check-in langsung aja Pak, biar mudah.
Pokoknya kita terbang masing-masing, nanti sampai di Singapura kita ketemunya di Singapura. Mungkin dalam kayak kemarin saya berangkat dengan Batik Air, ketemu banyak juga dengan rombongan, ya bareng-bareng aja seperti gitu. Sisanya kan mungkin ada yang dipecah-pecah, ya. Iya, Jadi nanti posisinya. itu panitia kita dari Pride itu akan mengkoordinir. Nanti ada beberapa, ada Bu Suci dan lain-lain itu mereka akan mengkoordinir yang Ya, pesawatnya bareng, yang kebetulan Batik Air atau AirAsia bareng nanti dikoordinir untuk sama-sama check-in dan kemudian bisa masuk ke kabin bareng-bareng. Jadi nggak ada masalah seperti itu juga nanti pasti banyak lihat pernak-pernik Pride yang pakai Ion Seal, pakai embel-embel Pride pasti banyak. Oke, nggak usah khawatir untuk hal itu, Pak. Oke, Ya, makasih. oke. Silakan ada lagi sebelum saya tutup untuk pertemuan Zoom pada malam hari ini. Pak Ada Ardi lagi? bertanya, Pak Ardi. Oh, silakan Pak Susanto. Ya, mengenai pengantaran setiap peserta yang sudah sampai ke Singapura, ya kan? Kalau tidak salah kan batas terakhirnya itu jam 2 ya, jam 2 di McDonald. Oke, kalau perjalanan dari Medan ke Singapura pakai Batik Air itu jam 1 kurang tibanya. Apakah McDonald itu di terminal yang sama juga atau beda terminal? Karena di Singapura ada 4 terminal. Silakan Bu Chunli. Singapura ada 4 terminal. Iya kan? Ini ya kita ini di Apakah terminal jadi 3. satu semua tidak kan? Enggak, Batik Air Medan Singapura Bu. Apakah semua memang di terminal 3? Terminal 3. McDonald? Iya. Semua sama Bu ya? Iya, Ya, jadi kalau ada yang tetap pakai jadi kalau ada yang pakai Singapore Airlines dan berbagai macam pesawat tibanya di terminal yang berbeda, tetap menuju ke terminal 3 untuk tempat berkumpul, seperti itu. Oh, tetap menuju ke 3 kalau Iya. gitu. Oke, Dekat tapi Pak tetap dengan naik. ditunggu kan Bu? Iya, kan? ditunggu. Karena tibanya itu jam 1 loh Bu. Bapak tibanya jam 1. Ya, ya. Batik Mepet Air. itu. Ya, tiketnya memang dari Medan tuh ada kurang lebih 10 orang kalau nggak salah gitu deh. Ya kan? Kalau saya dari sih, Medan. ya kan kalau saya sih berdua aja, ya kan? Berdua. Oke, Yang pasti tiket saya itu jam 12.55 Bu, Batik Air. Jam Medan 1. Singapura. Baik, Jam masih 1. mungkin Ya. mungkin untuk Bapak kita menunggu sedikit lah sampai keluar, Bapak ya pasti kita tunggulah. Iya. Iya kan? Oke. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Akan di bisnis mau di-share Bu Ellen? Coba. Kita akan bikinin Bapak Ibu bisnis, bis 1, bis 2, bis 3, bis 4. Nanti akan kita share juga di dalam WA group buat Bapak Ibu sekalian semuanya untuk melihat akan berada di bis mana, sehingga ketika berada di Singapura sudah tahu Anda akan ketemu dengan siapa, masuk ke bis nomor berapa, kita akan bikinin sign-nya seperti gitu. Ya. Oke. Mau tanya. Silakan Ibu. Iya. Kalau di Indonesia kan ada layanan wheelchair ya. Sampai Singapura masih ada nggak ya? Karena kita jalan jauh kurang kuat. Gimana? Ada nggak? Wheelchair? Iya. Wheelchair itu hanya pas waktu di airport, Bu. Kalau Ibu minta. Kalau nanti setelah ketemu kita, berangkat menuju naik bis sampai ke MBCC-nya itu nanti mungkin tidak perlu wheelchair karena posisi Ibu sudah duduk di dalam bis, turun-turun juga cuma berdiri, jalan sedikit sudah di tempat menunggu kedatangan, tinggal menunggu. Jadi, oh iya, berarti ada ya? Di pesawat area bandara aja Bu, Ibu lapor kepada pembelian tiket nanti minta disediakan wheelchair. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih. Iya, baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nanti terkait untuk data-data yang akan di-share, saya rapikan dulu, baru kemudian saya share ya Bapak Ibu berbarengan, supaya tidak diselak-selak nanti dengan stiker-stiker yang lain. Mohon menunggu, mungkin besok baru bisa saya share setelah rapih ya Bapak Ibu semua. Karena kalau lagi di-share separuh-separuh, diselak reply stiker-stiker, itu nanti bisa keloncat, ada yang terkelewatkan seperti itu. Ya, baik. Ya, siap. Terima Jadi, kasih. grup WA-nya ditutup untuk admin aja supaya tidak terlalu banyak pertanyaan.
Ya, bisa juga seperti begitu sih. Pertanyaannya di Japri, WA grupnya berupa admin aja. Itu apakah bisa dibantu set up, Pak Ardi? Bisa. Itu kan saya buat supaya siapapun yang punya leader saya bikinin jadi admin supaya bisa mengundang adminnya, mengundang leadernya masuk ke grup. Dari total jumlah peserta kita, maaf ya, kita itu ada 250 lebih. Tapi yang hadir di Zoom di Zoom ini termasuk di WA Group belum mencapai kuota itu. Saya nggak tahu sisanya mungkin ke laut nanti mungkin nggak hadir juga di acara ini. Silakan ya. Jadi yang belum hadir di WA Group yang saya buat termasuk nggak hadir di acara Zoom meeting malam ini, ya mudah-mudahan dikasih ingatan oleh Tuhan bahwasanya dia ada program cruise tanggal 15. Kalau dia nggak ingat, dia lupa ya nggak apa-apa ya kan. Nah, jadi itu nggak rezeki lah ya. Oke. Baik. Kalau nggak ada lagi, saya akan tutup malam hari ini. Waktunya sudah cukup lama juga, sudah 1 jam lebih. Mungkin banyak teman-teman Bapak Ibu yang punya kegiatan di luar sana. Ya, oke, kita akhiri ya, Bu Chunli, Bu Ellen, Pak Ari. Terima kasih. Selamat malam semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Oke, selamat menikmati perjalanan cruise-nya. Selamat malam. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan secara teknis bisa WA. Masih ada waktu 5 hari lagi sebelum di hari Minggu ya untuk keberangkatan. Terima kasih. Salam Aitera. Sampai ketemu lagi di program cruise berikutnya. Sehat, cantik, kaya. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih. Terima kasih.